Pemirsa, PT Waskita Karya Persero Tbk berhasil masuk daftar 100 perusahaan terbaik di Indonesia. Daftar ini disusun berdasarkan pertumbuhan dan kinerja perusahaan sepanjang 2023, di mana total pendapatan Waskita Karya tercatat sebesar 10,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Kemudian Waskita Karya tercatat memiliki total aset sebesar 95,6 triliun rupiah dengan jumlah karyawan sebanyak 2.361 orang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyebutkan ada 19 perusahaan milik negara yang masuk jajaran perusahaan berpendapatan terbesar. Erick menambahkan daftar ini menunjukkan peran BUMN bagi perekonomian negara. Waskita Karya sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya selama 10 tahun terakhir, di mana sektor infrastruktur selalu menjadi program prioritas. Dan untuk membahas peran penting Waskita Karya sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk Muhammad Hanugroho. Halo Pak Oho, apa kabar? Kabar baik, Senang Mbak sekali Safira. bisa berkesempatan lagi nih ketemu Siap. Pak Oho di studio CNBC lagi. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi, Mbak Safira. Rasanya baru minggu lalu ya Pak ya? Iya. Kita ketemu. Pak Oho, ini menarik ya kalau kita ngomongin 10 tahun terakhir seperti apa Waskita Karya. Dan memang kita tahu pemerintahan Presiden Jokowi ini memang sangat mementingkan infrastruktur gitu. Ini selalu menjadi prioritas utama. Ini seperti apa bisa diceritakan proyek yang telah dikerjakan oleh Waskita Karya sendiri selama 10 tahun terakhir Pak Oho? Ya, memang dalam 10 tahun terakhir ini Waskita sebagai perusahaan jasa konstruksinya tentu banyak sekali yang sudah kita kerjakan proyek-proyek. Itu tidak hanya terbatas pada satu spesifik produk proyek kita, tetapi kita cukup banyak sekali membangun gedung, jalan, jembatan, bendungan maupun infrastruktur air lainnya. Dan dalam 10 tahun terakhir ini memang kalau kita bicara jumlah total proyek yang kita kerjakan, contohnya misalnya saya bicara gedung misalnya, itu hampir 118 proyek gedung kita kerjakan. 118 proyek gedung. Selain itu juga proyek yang tidak kalah pentingnya adalah yang dalam 10 tahun terakhir ini adalah terkait pembangunan jalan tol. Itu hampir 23 ruas jalan tol yang kita bangun. Dan tentunya ini kan proyek multi years ya. Kita bicara jalan tol itu tidak hanya 1 tahun, tapi ini multi years bisa sampai 2, 3 tahun, 4 tahun itu ya. Selain itu juga ada jalan nasional kita kerjakan. Itu hampir 20 proyek kita kerjakan. Dan jembatan juga ini kita kerjakan, itu hampir sekitar 16 jembatan yang sudah kita kerjakan. Dan tentunya ini bicara bendungan ini kan beberapa kali Pak Jokowi sampaikan bahwa air itu merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Jadi kita pun memberikan kontribusi, kita deliver hampir 12 proyek bendungan dan termasuk juga 24 proyek infrastruktur air lainnya lah. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, ngomongin soal tol nih, kita geser ke jalan tol ya Pak Oho, di mana memang saat ini Indonesia nih memiliki 2.000 km jalan tol. Dan lebih dari 90% diantaranya dibangun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bisa diceritakan Pak, proyek tol mana saja yang memang telah dikerjakan oleh Waskita Karya dan totalnya sudah seberapa panjang nih? Ya, kalau Waskita tentunya kita memiliki stream bisnis selain jasa konstruksi, kita juga stream bisnisnya ada jalan tol. Ya, karena memang Waskita Karya cukup kalau saya bilang mengerjakan hampir banyak tol di Indonesia itu hampir 1.000 kilometer kita berkontribusi untuk pembangunan jalan tol di Indonesia. Dan kita juga menjadi investor jalan tol. Yang kalau saya bilang kan sebelumnya Waskita juga selain investor juga sebagai developer jalan tol. Kalau saya menyebutnya seperti itu ya, developer jalan tol yang dimana dari hasil investasinya ini kan tentunya akan kita divestasikan. Nah, investasi kita di 18 ruas jalan tol yang kita miliki itu tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Tentunya 2 pulau inilah yang memang menjadi prioritas utama program kerja pemerintah. Selain itu juga
dari 2 kepulauan ini kita berkontribusi itu hampir sepanjang 953 kilometer. Jadi dengan apa namanya, dari 953 kilometer, 773 kilometer itu sudah beroperasi. Nah, jadi bisa dibayangkan sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 panjang kilometer jalan tol beroperasi di Indonesia itu hampir mencapai 1.700 kilometer. Nah, penambahan lebih dari 1.700 ini juga tentunya tidak luput bahwa waskita memiliki andil besar juga di dalam industri jalan tol ini atau pembangunan infrastruktur. Waskita berkontribusi 773 kilometer atau hampir 50% dari total penambahan panjang tol di Indonesia sampai dari tahun 2017. Dan kontribusi ini saya bilang ya kontribusi yang sangat signifikan ya tentunya. Ini merupakan peranan waskita yang dimana kami juga memperoleh penugasan dari pemerintah untuk apa namanya melakukan connectivity jalan tol di Indonesia, dan harapannya juga ke depan saya rasa pembangunan jalan tol itu tetap akan selalu ada gitu. Memang tinggal masalah lokasi kepulauannya yang mana yang nanti akan dilakukan. Selain itu juga salah satu kontribusi waskita yang cukup signifikan, mungkin saya perlu sampaikan di sini bahwa pembangunan beberapa ruas jalan tol di Jawa contohnya, Trans Jawa, itu termasuk beberapa ruas yang kita sudah bangun, tol Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, tol Pemalang Batang, tol Batang Semarang. Itu kan kalau dilihat bentangannya hampir 200 km. Nah, ini merupakan proyek-proyek yang bernilai cukup signifikan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga signifikan. Ini baru kita bicara pemanfaatan untuk jalan, tapi kan itu kita belum bicara multiplier efek dari adanya jalan tol. Artinya tentunya ada pasti bangkitan terhadap ekonomi sekitar ataupun di provinsi-provinsi yang dilalui oleh jalan tol. Nah, kalau kita lihat dari sisi waktu tempuh, tentunya dengan adanya connectivity jalan tol ini, waktu tempuh terutama khususnya di Pulau Jawa, itu cukup signifikan penurunannya. Itu kan sekarang kalau kita lihat tuh sebelumnya 10 sampai 12 jam, sekarang kita udah bisa 5,5-nya. Itu kan suatu hal yang hemat waktu tuh menjadi sesuatu yang patut diapresiasi betul. Juga ya. Ya, biaya untuk biaya perjalanan itu menjadi lebih rendah lagi. Implikasinya sangat-sangat banyak. Dan tentunya ini juga berdampak kepada lapangan pekerjaan. Ya, hampir terbuka 1.000 lapangan pekerjaan akibat dari pembangunan jalan tol ataupun beroperasinya jalan tol itu tentunya memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Dan saya rasa pergerakan ekonomi ini kalau kita hitung-hitungan lah kalau di sisi waskita 500 miliar rupiah per tahun dengan adanya ruas jalan tol tuh paling tidak minimalnya segitulah gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti dihitung secara clear dampak ekonomi terhadap sektor mana saja, saya rasa angkanya pasti akan lebih besar dari itu. Luar biasa, efeknya memang benar-benar nyata dirasakan begitu, dan juga memang sebenarnya memberikan dari sisi fiskal perpajakan. Ini menarik sekali, tapi kita juga mau tahu di samping memang banyaknya waskita berkontribusi begitu, pasti ada tantangan begitu. Tantangan terbesarnya apa Pak yang dihadapi waskita dalam pelaksanaan infrastruktur di jalan tol ini di Indonesia? Ya, kita ketahui bersama ya, tentunya kalau kita bicara infrastruktur, keperluan terkait untuk pembiayaan pada proyek-proyek ini tentunya cukup besar ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ini kita juga lihat bahwa posisi waskita memang selain kita harus deliver terhadap proyek yang diberikan kepada kami gitu ya, di sisi lain juga kita harus melakukan perolehan terkait dengan sumber-sumber pendanaan. Ya, karena bagaimanapun juga selain government juga memberikan supporting kepada kami, tentunya manajemen juga harus melakukan inisiatif ataupun inovasi terkait dengan perolehan sumber-sumber pendanaan. Nah, saat ini memang
selama kurun waktu 10 tahun terakhir ya dominasi tetap pendanaan dari korporasi, artinya dengan kapasitas yang kami miliki. Tentunya ini cukup memberikan dampak yang apa namanya berat juga dari sisi kinerja keuangan waskita dalam 10 tahun terakhir. Bahkan ya kita lihat bahwa dalam beberapa minggu yang lalu kita juga baru menyelesaikan satu Master Restructuring Agreement. Itu kan satu hal yang dimana tekanan cukup besar dari sisi operasional kita. Di tengah tantangan yang Di tengah dihadapi oleh tantangan yang kita waskita ya. hadapi, betul. Baik, Pak Oho nih, kan proyek infrastruktur jalan tol ini kan membutuhkan biaya investasi yang memang cukup besar begitu. Bagaimana Waskita Karya memandang hal ini? Ya, waskita melihat dengan adanya proyek-proyek penugasan jalan tol yang dikerjakan, yang selama ini tentunya kita kerjakan ya, yaitu sebagai bentuk kontribusi waskita sebagai korporasi, sehingga bagaimanapun kita harus selesaikan proyek-proyek tersebut, yang tentunya kita diskusi tadi bahwa kita sudah dengan beroperasinya jalan tol tentunya memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah yang kita lalui dari jalan tol tersebut. Hal ini tentunya tetap namanya kalau udah kondisi seperti ini kami juga tetap membutuhkan support ya. Maksudnya supaya selain tekanan, selain kita juga harus deliver terkait dengan penyelesaian proyek-proyek ruas tol kita yang saat ini kita kerjakan, ya itu menjadi prioritas utama kita. Jadi support itu tetap Mbak Safira. Baik, banyak prioritas-prioritas yang akan dilakukan oleh Waskita Karya ke depan. Betul.